rahimahullah taala wa bi ilmihi ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati host kita Mayatno, yang saya hormati Amakia Soleh Afifi, yang saya hormati Mang Kiai Aniosa, yang saya hormati Mbak Ana, dan kita diberi kesempatan dilimpahkan topik hidayah dan rahmat Allah Taala sehingga kita bisa dari hidup ini dengan istiqomah taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasa fi dzalika ala salasati aqsamin. Wa filun munhamikun fi qatratihi qawiyat dairatu hifdihi. Dan tamasat qadatu kursihi panazara isana mina makhluqin walam yashhadhu min rabbil alamin. Imma itiqadan fasyirkuhu jalyun wa imma istinadan fasyirkuhu khafiyun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasa dasungnya manusia fi dzalika di dalam tentang keadaan datangnya nikmat kepada mereka ala salah satu aksamin itu terbagi atas 3 bagian, 3 kelompok. Wafilun satu orang yang lalai, namun hamikun yang asik atau yang selap dalam berarti dalam kelalaiannya. Qawiyat maka dia kuat yaitu hasihi oleh keadaan panca indranya. Wan tamasat dan terhapuslah hadratu qudsihi oleh kehadirat yang maha suci. Allah yang maha suci. Nazarul ihsan lalu dia memandang ihsan segala kebaikan nah makhlukin itu berasal dari makhluk. Walam yashhadhu dan dia tidak menyaksikan akan ihsan min rabbil alamin dari Tuhan pemilik sekian alam. Ima itiqadan jika sesuatu yang dia lalainya itu itiqadan berupa itiqad fasyirku maka musyriknya dia jaliun itu jelas sekali nampak kemusyrikannya. Wa ima istinadan dan jika keadaannya itu lalainya itu istinadan itu disandarkan saja kepada makhluk fasyirkuhu maka kemusyrikannya adalah khafiyun itu tersembunyi. Nah ini risalah yang ke-13 ini ya menceritakan tentang satu kelompok orang dari 3 kelompok yang akan disebut, yaitu orang-orang yang hanya melihat kenikmatan yang datang ke dia itu dari sisi makhluk saja. Ya. Tidak memandang bahwa itu dari Allah. Kita kemarin sudah dijelaskan bahwa pada hakikatnya semua kenikmatan atau kesusahan itu pasti dari Allah datangnya. Hanya secara etika kalau kita menyatakan kenikmatan dari Allah langsung, tapi kalau menyatakan itu mudarat itu dari kita dalam penyampaiannya. Tapi hakikatnya dari Allah semuanya. Nah, bagi orang-orang yang lalai, kelompok pertama ini, dia hanya memandang dari sisi panca indera saja. Panca indera saja yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa memang itu kenikmatan atau rezeki atau apa saja datang dari makhluk. Nah, ini orang yang lalai. Dia tidak sampai bisa memandang bahwa itu dari Allah. Hilang. Zat Allahnya itu hilang. Terhapus dalam hati dia. Bahwa semata-mata dia hanya memandang dari sisi zohirnya saja. Bahwa nikmat itu datang dari makhluk. Kita bisnis misalnya dapat untung. Bertemu dengan seseorang. Lalu kita menyatakan bahwa orang inilah yang memberikan rezeki kepada dia. Ketika berbisnis. Nah ini bahaya. Kalau seperti ini bahaya
maka dia akan menjadi orang yang mudah-mudahanah, mudah menjilat. Nah, karena dengan menjilat bahwa maka kenikmatan akan datang ke dia. Itu bahaya. Orang-orang yang berpikir demikian itu mudah menjilat orang, mudahanah. Ada beberapa keadaan manusia ya. Kalau menurut Kiai Muhammad Abakhid ya, dalam masalah usaha, masalah kenikmatan atau rezeki ya, itu ada 4 golongan. Satu, dia meyakini bahwa rezeki itu dari Allah dan dari usahanya. Nah, ini musyrik. Dia melihat bahwa rezeki dari Allah dan dari usaha dia. Nah, ini musyrik. Karena menganggap bahwa dirinya itu punya asar, punya akibat. Padahal hanya Allah ada akibat itu harusnya. Yang kedua, dia yakin bahwa rezeki dari Allah. Hanya dia tidak tahu ada tidak. Bahnya dia tidak tahu dia tahu ada rezekinya atau tidak gitu. Maka ini munafik. Dia masih ragu-ragu, ada nggak rezeki saya nih hari ini? Nah, padahal pasti selama kita itu hidup Allah memberikan rezeki. Dia begitu masih merasa tidak tahu ada nggak rezekinya. Ini termasuk kelompok munafik. Yang ketiga, dia yakin bahwa rezeki dari Allah, tapi tidak menunaikan hak harta. Nah, dan usahanya ada bagian maksiat di situ. Dia yakin dari Allah rezekinya, tapi dia tidak menunaikan hak harta atau usahanya ada bagian maksiat di situ. Nah, ini orang fasik. Padahal kalau dia yakin bahwa di sini Allah, udah jangan melakukan kemaksiatan yang ada maksiat di dalamnya gitu. Contoh orang yang bisnis dengan cara riswah misalnya gitu ya. Menyogok atau dengan cara dia main riba gitu kan. Yakin dia itu dari Allah juga rezekinya, cuman tadi ada cara mendapatkannya dengan ada maksiat. Ini orang fasik. Nah, ini yang ketiga, yang keempat, ini mukmin yang mukhlis, yang ikhlas nih, yang benar-benar mukmin, yang murni. Yaitu yakin bahwa rezeki dari Allah, nikmat dari Allah, ya, semata. Ya, artinya dari Allah saja, nggak ada dari yang lain. Dan cara mendapatkan serta memakannya juga itu tidak dibumbui dengan maksiat. Nah, ini mukmin yang mukhlis, yang murni. Nah, di dalam risalah yang ke-13 ini, itu orang hanya satu kelompok saja ini, yaitu orang yang baru satu kelompok saja. Itu orang yang lalai tentang nikmat yang datang ke dia. Bahwa dia meyakini bahwa nikmat itu berasal dari makhluk saja. Hilang Allahnya dalam diri dia. Dia melihat bahwa semua itu Allah yang menjalankan, yang mentakdirkan nikmat atau ketidaksenangan yang datang kepada seseorang. Nah, kalau etikatnya adalah bahwa murni dari makhluk, maka ini jelas musyrik. Tapi kalau hanya disandarkan saja, ini musyrik tersembunyi. Tadi masih ada penyandaran kepada makhluk, munafik. Ya. Masih ada diri dia yang yang ikut berkontribusi dalam datangnya suatu kenikmatan. Ini banyak orang-orang kita, ada satu kelompok yang memusyikkan orang-orang Islam yang berziarah kubur ya, atau yang berobat ke kiai dengan memakai air. Mereka memusyikkan itu. Tapi di satu sisi mereka meyakini bahwa ketika mereka minum obat itu yang menyembuhkan. Satu sisi mereka memusyikkan orang-orang Islam yang minta obat dengan cara minta air ke kiai misalnya, ya, atau tabarukan misalnya,
atau istighosa misalnya dia mengusikan. Tapi di satu sisi dia meyakini mengitikadkan bahwa obat itu yang menyembuhkan. Nah, ini banyak orang-orang yang tertipu. Kenapa? Karena mereka tidak belajar tentang ilmu tauhid, ya. Bahwa secara hakikat gitu ya, semua yang terjadi kepada seseorang, baik itu nikmat maupun bukan nikmat, ya, itu hakikatnya dari Allah semuanya. Makhluk hanya sebagai perantara saja. Nah, bagi orang yang sudah punya itikad bahwa Allah saja semuanya itu, inilah mukmin yang menulis. Apalagi dia itu di dalam hidupnya itu selalu menjaga dari hal-hal yang menjurus kepada kemaksiatan. Jadi orang-orang yang hanya memandang dunia dari sisi hissi saja, dari sisi panca indera saja, maka dia meyakini bahwa semua yang dia alami, baik itu nikmat maupun mudarat, itu berasal dari makhluk. Kalau dia dapat nikmat dari makhluk, dia menyanjung. Kalau dia dapat mudarat dari makhluk, dia mencerca, gitu kan, setengah mati, gitu ya. Dan orang ini seperti ini orang yang fluktuasi keadaan jiwanya itu sangat tinggi. Kalau dia dapat nikmat, gembiranya luar biasa. Kalau dia dapat susah, sedihnya luar biasa. Nah, ini fluktuasinya sangat besar. Ketika orang-orang yang sudah meyakini bahwa semua dari Allah, ketika dia dapat nikmat, datar saja hatinya. Ketika dia dapat musibah, datar saja hatinya. Yaitu ciri orang yang punya mental yang stabil. Ya. Dan orang ini pasti bahagia hidupnya. Ya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah gembira terlalu, biasa saja. Karena yakin semua dari Allah. Dan keyakinan itu adalah apapun yang terjadi pada dirinya pasti baik. Baik dari Allah. Tak mungkin Allah Maha Rahim, tak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik. Pasti baik. Walaupun diterima oleh dirinya itu, ada yang berupa nikmat, ya bersyukur, ada yang berupa tidak senang. Nah, dia sabar dan bersyukur juga karena di balik itu ada kenikmatan, ada pahala. Sehingga samanya dia bersyukur. Nah, itu adalah hamba Allah yang sangat bahagia. Ya, bahagia di dunia sudah bahagia, bahagia di akhirat, ya. Dia sudah mendapatkan surga di dunia. Itu kalau seseorang memandang hanya Allah saja, pasti hidupnya pasti bahagia. Tapi orang-orang yang hanya memandang makhluk, pasti hidupnya itu benar-benar fluktuasi. Ketika gembira juga gembira sangat terlaluan, itu juga berbahaya. Kalau dia mendapat kesusahan juga susahnya keterlaluan, itu juga bahaya. Jadi mereka ada dalam dua hal yang sangat fluktuasi. Nah, kalau orang-orang yang benar-benar keyakinan kepada Allah, ya, ikhlas dalam beriktikad dan ikhlas dalam beramal, hati yang murni yang berarti hanya Allah saja, semua itu dari Allah, dan ikhlas dalam beramal murni semuanya hanya untuk Allah, maka orang ini adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka dan pasti bahagia di dunia, apalagi nanti di akhirat. Itu saja barangkali memang sekalian yang berusaha sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Silakan kalau ada tambahannya, tambahkan, ada yang salah diperbaiki, diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.